Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang tentang apa kali ini? Ada seseorang yang merasa bahwa kamulah yang paling tulus yang pernah dia temui. Ya. Tapi karena ketulusanmu inilah dia merasa kayak takut sama kamu. Oke, kenapa? Padahal kamu tulus, kenapa dia takut ya sama kamu? Kita cari energinya, siapakah dia? Oke. Kalau aku lihat mungkin bisa jadi dia ini punya suatu trigger tentang sesuatu hubungan ya, mungkin dia dulu pas lagi sayang-sayangnya ditinggal pasangannya, atau dia memang gini orangnya itu takut akan keintiman ya, orang yang takut akan keintiman. Bisa jadi memang dia player, bisa jadi dia memang cuman untuk main-main doang. Kamunya malah kebawa perasaan, kamunya kebawa serius gitu ya. Awalnya cuman mau coba-coba, awalnya cuman mau main-main doang, awalnya cuma untuk have fun doang. Kamu ke kamu kebawa hati kayak gitu. Nah, untuk saat ini dia merasa bahwa oke, untuk sementara waktu kita berpisah aja dulu. Tolong tetap baik-baik saja di sana ya sementara kita berpisah, karena kalau aku lihat di sini dia sudah mulai kepincut sama kamu. Dia mulai sangat membutuhkan kamu saat ini. Ya, dia itu udah mulai ada rasa lebih ke kayak ingin memiliki sih, lebih karena itu tadi, dia merasa kayak sangat-sangat membutuhkan kamu gitu loh ya. Terus saat ini tuh dia dalam keadaan sangat lelah, dia nggak tahu harus berbuat apa lagi dengan keadaannya sekarang. Mungkin memang secara pribadi dia lagi ada masalah, terus itu juga mungkin keadaan hubungan kalian juga mungkin bermasalah, sehingga dia benar-benar capek. Dia nggak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi situasinya sekarang gitu ya. Mungkin semakin dia tahan semakin rumit, semakin hari semakin rumit ya keadaannya, entah keadaan pribadi dia ya, keadaan percintaan kalian. Jadi kalau aku lihat saat ini kayaknya kamu memang sempat tersakiti karena tindakan dia yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasimu, atau tidak gercep gitu ya, tidak cepat dalam bertindak. Sehingga mungkin di sini kamu kecewa ya. Mungkin kalau misalkan nih dia lagi ada masalah dengan pribadi dia, dengan keadaan dia pribadi gitu ya, dia mungkin nggak cepat dalam cepat apa cekap dia tidak cepat sigap dalam menyelesaikan masalah pribadi dia, sehingga kamu terlalu lama menunggu dia, terlalu lama apa ya, berharap sama dia tapi nggak ada kejelasannya juga ya. Jadi intinya di sini kalau aku lihat dia ya, kamu sempat terluka, sempat kecewa, sempat apa ya, patah hati ya, mungkin karena di sini juga ada two of cups nih aku lihat ya. Jadi mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan juga sama kamu, sehingga saat ini dia nggak tahu harus berbuat apa terhadap kamu untuk menyembuhkan rasa kecewamu, rasa sakit hatimu kayak gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa ya udah, tolong fokus aja dengan penyembuhan dirimu. Karena di sini juga kan dia punya trigger, aku lihat di sini ya. Dia itu takut akan keintiman, tapi juga takut akan disalahkan ya. Jadi mungkin situasi orang ini tuh orang yang egois, narsis, naif, nah semacam itulah ya. Sehingga kalau misalkan dia punya salah, dia nggak mau disalahin, tapi dia juga nggak mau bertanggung jawab ya. Bisa dibilang gitulah, orang yang sulit untuk bisa bertanggung jawab. Untuk saat ini dia belum bisa bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan kamu berpikir bahwa dia tidak mencintaimu, itu salah.
Dia sebenarnya sangat mencintai kamu, dia sangat mencintai kamu. Cuman memang untuk saat ini kalau aku lihat dia memang belum berani untuk bertanggung jawab atas segala sesuatunya, gitu ya. Mungkin memang dia masih punya trigger dari masa lalunya, atau dia masih punya atau mungkin saat ini memang keadaan dia belum membaik sehingga dia belum berani untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang memang cukup besar gitu, kayak sebuah komitmen atau bertanggung jawab atas hidupmu ke depannya kayak gitu ya. Dan kita berdua tahu bahwa kita berdua punya pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Tolong terima aku dan fokus padamu. Oke, jadi menurut dia kalian itu punya pekerjaan masing-masing yang memang sebaiknya diprioritaskan aja dulu pekerjaan itu ya. Misalkan karir, keuangan kayak gitu ya. Udah selesain aja dulu dengan masalah karir dan keuangan kita masing-masing. Dan tetap fokus aja juga dulu dengan keadaanmu, dengan karirmu, keuanganmu atau masalah-masalah pribadimu. Tapi juga tetap perasaanmu itu tetap sama dia gitu loh. Jangan kemana-mana gitu ya. Aku benci kalau aku telah menyakitimu tuh ya. Jadi memang dia ini sempat nyakitin kamu, bisa jadi ini pernah selingkuhin kamu nih, pernah mainin kamu nih. Aku lihat di sini ada Two of Cups ya. Oke. Jadi untuk sekarang kalau aku lihat memang dia menarik diri dari kamu karena dia butuh ruang dan waktu untuk mengevaluasi segalanya, untuk mengintrospeksi diri juga, untuk cari solusi yang terbaik bagaimana untuk hubungan ini. Nanti kalau misalkan dia sudah selesai dengan evaluasi, dengan analisanya, dengan masalah-masalahnya juga itu dia sudah selesai ya, di sini baru dia nanti akan muncul lagi ke kamu untuk memperbaiki situasi dan keadaannya. Kalau aku lihat saat ini memang keadaannya memang rumit ya, karena kalau aku lihat di sini memang dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan gitu. Makanya di sini saat ini dia memang lagi introspeksi diri, mengevaluasi semuanya ya. Dan aku lihat di sini ya setelah dia selesai dengan itu semua, dia akan siap untuk datang lagi ke kamu. Kemudian juga ada The Sun ya, entah ini kamu atau dia yang punya kehidupan itu sombong gitu ya, kayak suka punya gaya hidup yang terlalu bermewah-mewah ria sehingga pasangannya itu sulit untuk mengimbangi, entah ini kamu atau dia. Nah akhirnya ya ini pasangannya sulit mengimbangi, akhirnya ya udah menarik diri dan meninggalkan hubungan ini. Dan aku melihat di sini dia merasa kayak sudah ditinggalkan oleh seseorang yang terpenting dalam hidupnya, yaitu kamu ya. Dia merasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, dia merasa kayak kehilangan sebagian cintanya, sebagian sebagian ketulusan kamu ya, perhatian kamu ya. Sosok yang terpenting dalam hidupnya sudah hilang gitu loh, sehingga dia ya sudah kehilangan sosok yang selama ini selalu tulus sama dia, perhatian banget sama dia kayak gitu. Dan aku lihat memang di sini hubungan kalian itu sudah menunjukkan hubungan yang gagal ya. Bahkan mungkin kalian sempat tuh kayak punya rencana untuk melangsungkan pernikahan, tapi sekarang itu tertunda gitu ya. Dan saat ini yang hanya dia bisa adalah dia membayangkan masa depan dia bersama kamu aja. Ya kedepannya mau digimanain, apa yang harus dia lakukan untuk keadaannya sekarang kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia pengen memiliki atau menghabiskan waktu berkualitas dengan kamu. Mungkin selama ini dia sering cuekin kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Jadi saat ini dia sedang menghayalkan dan mencari cara gimana caranya untuk bisa kembali lagi dengan kamu, atau mencari alasan lah ya untuk bisa mulai lagi dari awal dengan kamu kayak gitu. Terus juga ada Ace of Wands di sini ya. Jadi aku lihat energinya kuat, dia ingin datang lagi ke kamu untuk memperbaiki situasi keadaan di antara kalian. Bahkan aku lihat di sini dia kayak ingin memberikan 2 langkah lebih maju dari hubungan kalian yang sebelumnya. Misalkan hubungan kalian sebelumnya itu baru PDKT-an gitu ya.
Tapi berarti nanti kalau datang tuh mungkin ngajak kamu tunangan, ya, ngajak kamu komitmen atau gimana. Cuman memang butuh waktu ya, karena saat ini dia lagi banyak berpikir, banyak mikirnya nih orang. Memang orangnya mungkin pemikir sehingga butuh waktu yang cukup lama gitu, atau cara memikir dia itu memang lama gitu ya. Jadi butuh waktu. Nah, aku lihat memang di awal-awal tuh hubungan kalian kayak baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia berubah ya. Nah, perubahan yang dia lakukan itu ya ternyata memang karena ada perselingkuhan yang dia lakukan. Ya, dia pernah mengkhianati kamu, dia pernah mengecewakan kamu ya, aku lihat di sini. Terus juga, dia ini akan datang nih ya, karena selama dia berpisah dengan kamu, perasaan cinta itu kok ya semakin tumbuh gitu. Perasaan gairah dia terhadap kamu itu ya semakin muncul dan muncul lagi, sehingga di sini dia udah nggak kuat gitu ya. Jadi ketika dia nanti datang itu memang sebenarnya dia udah nggak kuat menahan rasa rindunya, rasa cintanya ke kamu. Cuman energinya memang cepat. Jadi ya kamu harus siap tanggap untuk segera welcome sama dia. Kalau misalkan kamu nggak bisa cepat tanggap welcome sama dia, ya dia akan menghilang lagi gitu. Makanya mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia sering on off, karena memang dia ini tuh energi orangnya tuh semakin dia lama jauh dari kamu, semakin perasaan cintanya itu semakin tumbuh, semakin gak ketahan rasa rindu dia ke kamu ya. Tapi kalau untuk mengetahui kapan dia akan datang ya terserah dia gitu, karena energinya itu cepat dan dadakan ya, tiba-tiba gitu, tiba-tiba. Jadi mungkin inilah yang membuat kamu sering on off ya, karena ketika dia datang kamu kayak mungkin gak siap, atau mungkin kamu masih kaget, loh kok ini orang tiba-tiba datang, kenapa nih. Mungkin kamu di saat itu sudah mulai move on ya, jadi mungkin waktunya nggak tepat gitu. Giliran kamu sudah mulai move on, dia datang. Giliran kamu lagi bucin-bucinnya, dia menghilang. Nah kayak gitu ya energinya. Jadi cepat datang dan cepat pergi. Jadi kalau kamu tidak tanggap, mempertahankan dia, ya udah menghilang begitu saja dianya. Dan aku lihat juga sebenarnya kenapa dia energinya cepat datang dan cepat pergi itu karena sebenarnya situasi dia itu sedang mengalami suatu pergumulan emosi tentang pilihan yang perlu dia buat untuk hubungan ini. Kedepannya mau gimana? Atau misalkan dia harus memikirkan antara kamu atau si A, atau apalagi misalkan ya intinya dia itu punya pilihan lain. Jadi kamu itu dibandingkan dengan sesuatu yang lain, entah pasangan yang lain, entah keuangannya, entah karirnya, entah kesiapan mentalnya, entah keluarganya gitu ya. Jadi dia harus memilih yang mana nih yang harus dia pilih, antara kamu atau yang lainnya, kayak gitu. Nah inilah yang akhirnya membuat dia merasa bimbang ya. Dia merasa kayak terbebani dengan rasa takut, kecemasan, sehingga secara emosional mau gak mau dia menjauhkan diri dari kamu kayak gitu, daripada dia mengatasi masalah. Karena semakin dia pikirkan semakin rumit gitu loh. Siapa nih yang harus aku pilih, atau apa nih yang harus aku pilih, kamu atau keluargaku ya, kamu atau pekerjaanku ya. Nah kayak gitu, kamu atau si A ya, kayak gitu ya. Jadi semakin dia memikirkan pilihan yang mana yang harus dia ambil, semakin ngerasanya dia merasa terbebani kayak gitu. Terus itu juga aku lihat memang keadaan dia saat ini mewakili dalam keadaan kemelekatan pada kesulitan, entah kesulitan hidup, kesulitan dalam mengambil suatu keputusan, kesulitan dalam bertindak tegas atau bagaimana ya. Dan juga bahkan ada kepahitan juga, kepahitan dalam hidup, atau mungkin dia ini memang lagi cemas ya, lagi cemas. Dan juga mungkin dia ini hanya bisa menutupi masalah di hubungan kalian daripada menanganinya secara langsung ya. Kayak ya udahlah, kalau memang ada masalah udah deh ditutup-tutupin aja,
gitu ya, nggak dia selesaikan gitu ya, dia anggap itu sudah selesai, dia anggap itu sudah berakhir gitu loh. Sehingga ini juga yang akhirnya menimbulkan permusuhan di antara kalian ya, menimbulkan rasa kesal dari kamu, rasa dendam ya dari kamu ya, karena dia selalu lari dari masalah, tidak pernah menyelesaikan masalah di antara kalian. Padahal di sini ya mungkin masalahnya ya karena mengecewakan kamu, mengkhianati kamu ya, seharusnya kan dia selesaikan, tapi ini dia justru malah lari. Oke, kalau aku lihat ya di sini dia akan datang lagi, dia akan rekonsiliasi lagi bersama kamu, dia akan apa ya, menghubungi kamu, minta balikan lagi, memperbaiki keadaan seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia akan menawarkan suatu komitmen ya, atau memberikan suatu proposal sama kamu ya, suatu proposal, menawarkan suatu proposal. Ya mungkin itu ngajak kamu tunangan, ngajak kamu nikah atau gimana. Nah, memang kan aku bilang dari tadi ya, dia ini orangnya pemikir. Jadi mungkin kenapa memikirkannya ini lama, ya karena ini dia harus mengambil keputusan yang serius gitu loh. Keputusan yang benar-benar gak bakalan bisa dia sesali atau gak bakalan gampang dia ingkari gitu. Ya ini tentang komitmen, kira-kira aku sanggup ya nggak ya berkomitmen dengan kamu, kira-kira aku mampu nggak ya bertanggung jawab dengan komitmenku nanti ke kamu. Nah itu yang dia pikirkan. Makanya mungkin di sini ketika kamu tulus sama dia, dia takut karena ya itu tadi, mungkin stereotip kamu sekarang memandang dia adalah tukang selingkuh, apa ya, seseorang yang jahat ya, seseorang yang cuek, yang main-main sama dia, yang main-main sama kamu. Nah kayak gitu. Terus itu juga ketika kamu tulus sama dia, dia tidak bisa, selama ini tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan gitu. Jadi dia takut tidak bisa membalas ketulusannya kamu. Makanya saat ini dia benar-benar berpikirnya tuh panjang banget, berpikirnya itu lama banget. Karena ya dia harus bisa memberikan timbal balik yang sama dengan ketulusan yang selama ini kamu berikan gitu loh. Ya, karena niatmu tulus sama dia adalah komitmen. Ya, sedangkan dia selama ini hanya menikmati ketulusan kamu aja, tapi dia tidak pernah bisa memberikan kamu komitmen. Maka dari itu setelah apa yang terjadi di hubungan kalian, di sini berpikir panjang dia, wah banyak banget yang harus dia persiapkan dan banyak banget yang harus dia pikirkan. Makanya di sini lama ya, aku lihat lama on offnya sama kamu. Karena ya memang dia pengen, walaupun dia lama berpikirnya, endingnya itu benar-benar yakin gak bakalan gampang goyah keputusannya itu gitu ya. Dia pengen adanya komitmen. Nah aku lihat memang dia mungkin memandang suatu komitmen atau pernikahan itu benar-benar sakral, sehingga benar-benar yang dia pikirkan banget ya, benar-benar dia pikirin banget, dan dia persiapkan banget ya, secara mentalnya, secara karirnya, secara keuangannya, terus itu emosinya, semuanya dia persiapkan. Nah itu kan untuk mempersiapkannya juga butuh waktu ya, butuh energi gitu, sehingga memang ya ini ya berpikirnya lama gitu, meyakinkan diri dia belum, mungkin juga apalagi kalau misalkan dia seorang pria, dia harus bertanggung jawab atas kamu yang seorang wanita, dia harus memenuhi kebutuhan kamu. Kalau misalkan dia wanita pun ya seperti itu, kira-kira kamu bisa nggak yang ngurus, kira-kira dia bisa nggak yang ngurus kamu ke masa depannya, ke depannya kayak gitu ya, bisa nggak dia menjadi istri yang baik. Kalau dia pria ya bisa nggak ya dia jadi suami yang bisa melindungi istrinya. Nah kayak gitu ya, banyak yang harus dia pikirkan. Bahkan aku lihat di sini sampai dia mikirin tentang hunian yang akan kalian tempati nanti ke depannya. Itu sampai ke situ juga dia pikirkan. Mungkin memang saat ini keadaan dia belum settle. Terus itu juga kalau misalkan dia mau ngasih kamu komitmen, misalkan ke pernikahan gitu ya, dia mau nikah sama kamu gitu, dia nanti mau ngasih suatu pernikahan dengan kamu. Aduh, terus kita bakalan tinggal di mana ya? Gitu.
Kalau buat rumah kira-kira keuanganku sudah cukup belum ya? Kalau misalkan kita sewa ngontrak gitu, kira-kira kamu mau nggak ya? Gitu. Dia pikirkan sampai hunian pun dia pikirkan di sini. Aku lihat ya. Jadi memang dia mengkompromikannya dulu. Kira-kira nih kalau aku ngomong sama kamu nih, nanti kalau misalkan aku siap mau nikah sama kamu, kita misalkan tabungan aku belum cukup untuk beli rumah, kamu mau nggak kalau misalkan ini kita ngontrak gitu. Itu pun dia pikirkan dulu sebelum ngomong sama kamu. Kira-kira reaksi kamu apa? Kira-kira kamu bakalan mau nggak ya kayak gitu. Itu pun dipikirkan sama dia gitu. Apalagi mungkin dulu pernah kamu itu kayak punya janji, atau dia punya janji sama kamu, atau kalian pernah membuat suatu rencana apa gitu ya tentang kamu pengen punya pernikahan yang seperti ini seperti ini seperti ini, nanti kalau sudah menikah kamu pengennya punya rumah di sini di sini di sini yang seperti ini bentuknya, yang punya begini begini begini. Nah gitu, bisa jadi gitu ya, sehingga itu pun dia pikirkan saat ini, aduh kira-kira tabunganku cukup nggak ya kalau membuat hunian atau rumah yang sesuai dengan kriteria kamu. Nah kayak gitu, intinya semua ini aku lihat dia pikirin banget, aku lihat ya. Dan saat ini dia benar-benar kayak apa ya, benar-benar berburu apa ya, kayak keberuntungan kayak gitu ya. Saat ini benar-benar berburu keberuntungan, benar-benar yang dia itu apa ya, kayak benar-benar giat banget kerja gitu loh, cari cari uang, nabung, terus itu cari bonus-bonus ya, mungkin sampai kerjanya dia ini sampai lembur-lembur loh aku lihat, karena memang di sini dia mengejar bonus. Aku lihat ya, gimana caranya untuk bisa menstabilkan keuangan dia gitu. Karena kamu kan di sini aku lihat ini ya, benar-benar pengen segera ada komitmen, sedangkan dia di sini aja belum settle, sehingga mau nggak mau dia harus 2 kali lipat 3 kali lipat kerjanya agar bisa mendapatkan uang yang banyak ya, atau karir yang bagus gitu. Makanya di sini dia benar-benar mengejar apa yang belum bisa settle di hidup dia ya. Jadi saat ini dia benar-benar berburu banget untuk mendapatkan kemapanan ya, keberuntungan seperti itu. Bahkan nih ya, ada family tuh, ya udah lah ya, dia ini memang pengen banget berkeluarga dengan kamu, bahkan dia ini pengen punya anak dengan kamu ya, dia pengen tinggal bersama dengan kamu di masa depan ya. Mau apa lagi, aku lihat di sini memang ada keseriusan dari dia untuk memiliki sebuah keluarga bersama kamu ya, pengen punya anak dengan kamu, pengen tinggal serumah dengan kamu, seatap dengan kamu ya. Kalau aku lihat di sini ada keseriusan, cuman memang itu untuk ke arah serius itu benar-benar dia pikirin dulu. Aku lihat mungkin dia lebih dewasa ya pemikirannya dari kamu, sehingga benar-benar yang harus dia persiapkan secara matang. Bahkan ada happiness di sini, dia ingin bahagia kok sama kamu ya. Dia pengen selalu merasa gembira bersama kamu, dia selalu ingin melihat senyummu, dia ingin selalu melihat senyum kalian berdua setiap harinya di hari-hari yang kalian jalani bersama kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya, kalau dibilang tentang komitmen, sebenarnya dia juga mau sama kamu, cuman ya itu, dia harus berpikir kembali apakah dia mampu, bagaimana cara memampukan diri dia untuk memenuhi segalanya untuk bisa sampai ke komitmen gitu ya. Nggak dia juga nggak hanya mikir nikah itu ya ucuk-ucuk datang ke orang tuamu terus nikah udah jadi, enggak gitu nih. Dia sampai memikirin huniannya nanti gimana, berkeluarga dengan kamunya gimana, konsepnya bagaimana, apa yang mau dia tawarkan ke kamu ya, apakah dia bisa membuatmu bahagia, karena memang dia pengennya itu hubungan yang benar-benar tulus, membuat dia bahagia. Makanya di sini ketulusan kamu itu membuat dia takut ya, takut tidak bisa memberikan hal yang setimpal dengan apa yang kamu berikan ke dia
gitu loh. Ya, aku lihat di sini karena aku lihat di sini masih ada kayak rasa insecure ya dengan dirinya sendiri. Dia belum bisa settle gitu loh. Dia bahkan nggak tahu masa depan dia akan seperti apa. Ya, apakah nanti kedepannya dia akan punya pekerjaan yang berposisi tinggi, apakah dia nanti punya gaji yang apa ya, yang besar ya, itu nggak tahu gitu. Jadi benar-benar yang saat ini dia banyak banget dipikirinnya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.